Para pengelola perguruan tinggi swasta yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, berkumpul di ruang serbaguna kantor Gubernur Jalan Gajah Mada. Kali ini, mereka datang untuk membedah persoalan CSR alias Corporate Social Responsibility, perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Bumi Etam. Melalui kegiatan seminar, para pengelola perguruan tinggi berusaha menghasilkan rekomendasi. Intinya adalah agar perusahaan-perusahaan tambang batu bara yang begitu besar beroperasi di Kaltim, wajib menyisihkan dana CSR untuk sektor-sektor pendidikan. Anggota APTISI Wilayah 11 meliputi Provinsi Kaltim dan Kaltara siap menjadi pengelola CSR pendidikan. Bahwa kami memang mendapatkan hibah dari pihak salah satu perusahaan tambang terbesar di Kaltim. Nah, memang bentuk dana yang kami terima itu memang tidak secara langsung, tetapi kami adalah mendapatkan kuota setiap tahunnya berapa jumlah mahasiswa yang ditargetkan oleh pihak perusahaan, terutama misalnya satu tahun itu 70, nanti 70, nanti 70 lagi. Itulah yang kami sampaikan dengan pihak perusahaan dan perusahaan yang membiayai. Jadi dana cash itu tidak kami terima, tetapi adalah perusahaan yang akan membiayai pendidikan mahasiswa-mahasiswa tersebut. Ya, untuk kontraknya memang kami sampai 2026 kontrak dengan MOU untuk hibah pendidikan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dengan adanya seminar ini, kita berharap dari perusahaan-perusahaan tambang memberikan sedikit atau melirik dunia pendidikan agar dunia pendidikan di Kalimantan Timur itu tidak tertinggal dan SDM Kalimantan Timur itu mampu bersaing dan mampu menyongsong ibu kota Nusantara yang insya Allah tahun 2024 nanti itu akan sudah menjadi ibu kota negara Republik Indonesia, dan ini merupakan tantangan sebenarnya untuk SDM di Kalimantan Timur. Pemprov Kalimantan Timur diwakili oleh staf ahli Gubernur Kaltim bidang reformasi birokrasi dan keuangan daerah, Didi Rusdiansyah Anandani. Dia menyambut gagasan adanya bantuan pembiayaan untuk perguruan tinggi swasta dari perusahaan tambang yang beroperasi di Kalimantan Timur. Ya, tadi saya katakan pertambangan memang ada GSR. GSR mereka tuh wajib di ring 1 daerah sekitar terdampak utama. Tapi kita bisa menggugat perusahaan tambang untuk dalam bidang pendidikan secara keseluruhan. Nah, saya sarankan mereka kurang informasi. Nah, inilah APTISI memberikan informasi kepada perusahaan tambang bahwa ada hal yang menjadi keunggulan kita di dalam pengembangan pendidikan. Itu mudahan harapan saya nanti di seminar ini yang dibicarakan. Belum ketemu titik temunya, karena bagaimanapun juga perusahaan itu sebenarnya memang wajib untuk melaksanakan CSR sebagai amanah Undang-Undang Pendirian Perseroan Terbatas. Nah, namun di sisi lain, APTISI sebagai kumpulan dari perguruan tinggi swasta juga harus menyiapkan kerangka besarnya atau master plan apa yang dibutuhkan terkait dengan penyaluran dana CSR khusus untuk pendidikan. Nah, pada dasarnya sebenarnya Kaltim ini saat ini memang cukup besar, sumber daya alamnya cukup kaya. Namun semakin tahun itu semakin menurun keberadaannya. Nah, sebelum habis sumber daya terutama dari batu bara yang begitu besar, maka tidak salahnya SDM-nya dulu dikuatkan. Jadi suatu ketika kita mengalami penurunan sumber daya alam yang ekstrim, itu sudah tidak menjadi persoalan lagi kalau SDM-nya sudah siap. Pemerintah Provinsi Kaltim termasuk yang konsekuen mengalokasikan 20% anggaran untuk dunia pendidikan. Hal itu dilakukan karena menyadari pendidikan adalah sebuah investasi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul di masa depan. Dari Samarinda, Awang Fatur, BKTV, melaporkan. 2, 3, sekali lagi 1, 2.